Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, puji Tuhan karena tanpa terasa saat ini kita sudah memasuki bulan April. Kita semua yakin dan percaya bahwa perjalanan kehidupan kita di bulan April akan dijaga, dilindungi, dipagari, dibentengi oleh Tuhan. Artinya kita menikmati berkat Tuhan, termasuk di dalamnya kekuatan, kesehatan, umur panjang. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita semua berdoa untuk hal itu, sehingga dengan selamat kita akan menikmati bulan April ini. Sebagai warga Gemim, kita bersyukur karena ada satu acara yang besar yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 sampai 30 Maret, yaitu sidang Majelis Sinode yang ke-81. Semua sudah berjalan dengan baik, bahkan ada satu agenda, yaitu pemilihan Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim untuk periode 2022 sampai 2027, 5 tahun ke depan. Dan sudah terpilih Ketua BPMS, yaitu Bapak Pendeta Dr. Hein Arina, bersama juga dengan para wakil ketua, sekretaris yaitu Bapak Dr. Bapak Pendeta Ever Tanggel, juga ada wakil sekretaris, dan bendahara Sinode adalah bendahara wilayah Manado Sentrum, yaitu Ibu Windy Sompi Lukas, juga ada wakil bendahara. Dan semua saudara boleh dilaksanakan dengan baik. Kita percaya perhelatan yang akbar ini, sidang Majelis Sinode yang ke-81 yang dilaksanakan 3 hari. Hari pertama, kedua itu daring di semua kota kabupaten dan berpusat di Tomohon. Hari ketiga itu luar jaringan offline di Grand Kawanua, dan itu adalah acara pemilihan. Dan sekali lagi semua sudah berjalan dengan baik. Kita percaya Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim, para hamba Tuhan, mereka akan diberikan hikmat oleh Tuhan melayani dan memiliki hati sebagai seorang hamba. Itu doa kita, bahkan juga menjadi keyakinan kita bersama, supaya Gemim tetap eksis, Gemim diberkati, Gemim bersinar dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, perenungan kita minggu pertama bulan April atau minggu sengsara yang kelima, yaitu Yesus di hadapan Pilatus. Dikatakan dalam narasi pasal 15 Markus ini bahwa pagi-pagi benar, berarti masih pagi, hampir siang, maka para imam kepala, para tua-tua, ahli-ahli Taurat, seluruh mahkamah agama, mereka adalah elit politik, elit masyarakat, elit agama bangsa Yahudi. Mereka telah bermufakat, mereka telah sepakat untuk menyerahkan Yesus kepada Pilatus supaya Yesus dia dijatuhi hukuman mati. Padahal saudara, kita tahu bersama, Yesus dia tidak pernah bersalah, tidak melakukan kesalahan. Tapi banyak tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada Tuhan Yesus. Bahkan saudara, di hadapan Pilatus dia bertanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Yesus dia menjawab, "Engkau sendiri yang mengatakannya." Maka para imam-imam kepala, tua-tua Yahudi, para ahli Taurat, mereka mengatakan bahwa Yesus dia menyesatkan rakyat. Yesus dia melarang orang membayar pajak. Bahkan Yesus dia menyebut dirinya raja. Tuduhan-tuduhan ini tidak benar. Sebab apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu adalah ajaran kasih. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah ajaran yang benar. Bahkan Yesus melakukan banyak mujizat, penyembuhan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Namun saudara, para elit agama, elit politik Yahudi ini, mereka telah dibutakan oleh keangkuhan. Bahkan Pilatus sendiri mengatakan mereka menyerahkan Yesus karena dengki, karena amarah mereka. Mereka merasa tersaingi karena sudah ada raja orang Yahudi.
Padahal Yesus raja orang Yahudi bukanlah raja dalam arti politik, tetapi Yesus raja di atas segala raja. Dia adalah Mesias, dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat bagi umat manusia. Kemudian saudara, dikatakan lagi, Pilatus bertanya, "Tidakkah engkau memberi jawab?" Yesus diam, dia tidak menjawab. Diam di sini bukan berarti kalah, tapi sebagaimana ungkapan mengatakan diam itu adalah emas. Artinya saudara, Yesus dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Walaupun banyak tuduhan yang ditujukan kepadanya tidak benar, tetapi Yesus tidak membalas semuanya. Karena kita tahu bersama, Yesus dia membalas kejahatan dengan kebaikan. Yesus mengajarkan agar supaya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang lempar batu, balas dengan kapas. Tapi manusia sekarang ini saudara, orang lempar batu, balas dengan kapas, kapas isi batu. Lebih sakit, lebih kejam lagi. Tapi Yesus tidak melakukan hal yang demikian. Nah saudara-saudara yang kekasih, Pilatus dia tidak mendapatkan kesalahan dalam diri Yesus. Karena itu ketika kita membaca Matius pasal 27 di ayatnya yang ke-19, ketika Pilatus mengadili Yesus, maka pesan dari istri Pilatus, dia katakan, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Istri Pilatus dia tahu Yesus tidak bersalah. Bahkan juga Pilatus tahu Yesus dia tidak bersalah. Sebagai seorang wali negeri, sebagai seorang gubernur yang punya hak memutuskan Yesus hidup atau mati. Namun saudara, tuntutan banyak orang yang telah diprovokasi oleh para tua-tua ahli Taurat, mahkamah agama, supaya mereka meneriakkan teriakan, "Salibkan dia, salibkan dia, salibkan Yesus." Di masa itu saudara, dikatakan bahwa setiap perayaan hari raya maka ada satu tahanan yang dibebaskan. Seperti bangsa Indonesia, setiap tanggal 17 Agustus atau hari-hari raya ada remisi bagi para narapidana. Artinya ada pengurangan masa atau waktu tahanan. Maka demikian pun saudara, kita saksikan di sini bahwa dalam perayaan menyambut Paskah, mereka menuntut supaya ada tahanan yang harus dibebaskan, yaitu Barabas. Dia adalah seorang pembunuh, dia adalah seorang pemberontak. Dan orang banyak lebih memilih agar supaya Barabas yang dibebaskan, yang disalibkan adalah Tuhan Yesus. Nah saudara yang kekasih, Pilatus demi jabatan, demi kedudukan, demi gengsi diri, maka dia mengorbankan hati nuraninya. Padahal nurani Pilatus, nurani, hati nurani istri Pilatus katakan, Yesus orang benar, Yesus tidak bersalah. Tetapi sekali lagi dia mendustai hati nuraninya, bahwa ambisi dan kebencian menang mengalahkan keadilan dan kebenaran, dan hasilnya Mesias Yesus harus disalibkan. Karena itu saudara, Pilatus dia tidak bertanggung jawab, dia cuci tangan. Dan hal itu dengan jelas kita baca lagi dalam Matius pasalnya yang ke-27. Dikatakan bahwa ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri." Pilatus cuci tangan. Dia tidak bertanggung jawab terhadap Yesus. Karena itu dia menyerahkan Yesus kepada orang banyak untuk disalibkan. Nah saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema perenungan kita Minggu Sengsara yang kelima ini adalah kebenaran meredup demi kepentingan. Kebenaran meredup demi kepentingan.
Kalau kita melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, meredup itu ada beberapa arti. Kalau meredup ini dihubungkan dengan awan, itu berarti bahwa tidak terang. Kalau meredup itu dihubungkan dengan matahari, maka itu berarti agak gelap. Kalau meredup itu dihubungkan dengan lampu, itu berarti suram. Dan kalau meredup itu dihubungkan dengan kekayaan, itu berarti berkurang atau merosot. Dan kalau dihubungkan dengan badai, meredup berarti reda. Dan kalau dihubungkan dengan suara, meredup itu berarti sayu. Maka dapat dibahasakan atau diartikan kebenaran meredup demi kepentingan. Artinya kebenaran itu tidak lagi terang. Kebenaran itu menjadi suram. Kebenaran itu agak gelap. Kebenaran itu berkurang dan merosot. Kebenaran itu reda. Kebenaran itu sayu demi kepentingan pribadi, demi jabatan, demi kedudukan. Karena itu walaupun hati nurani bertentangan dengan kenyataan, tapi karena Pilatus dia telah dikuasai oleh nafsu seraka, maka dia menjebloskan Yesus kepada banyak orang, menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, inilah yang dikatakan oleh bapak-bapak gereja yang mengatakan bahwa ada dosa maut yang dapat menjalar menjadi dosa-dosa lain, yaitu kesombongan, ketamakan, iri hati, kemarahan, hawa nafsu, kerakusan, dan kemalasan. Pilatus dikuasai oleh 7 dosa maut ini, maka dia menyerahkan Yesus yang sama sekali tidak berdosa, tidak bersalah untuk disalibkan. Saudara, kita melihat bahwa benar orang kalau dikuasai oleh kesombongan, dia akan lupa diri. Orang ketika menjadi angkuh, menjadi sombong dengan apa yang ia miliki, maka sonyandak mulia orang lain, pandang enteng orang lain, sehingga saudara merasa bahwa dia yang paling hebat, paling benar, paling kuat, merasa ada di awan-awan, padahal di atas awan masih ada langit. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itulah yang menguasai Pilatus, dosa kesombongan, karena dia masih ingin ada dalam jabatan kedudukan sebagai wali negeri, gubernur pada waktu itu. Kemudian lagi saudara, para tua-tua Yahudi ini, para elit agama, elit masyarakat, termasuk Pilatus, dikuasai oleh ketamakan, oleh kerakusan, oleh iri hati, oleh kemarahan, oleh hawa nafsu, dosa-dosa maut yang membuat mereka kehilangan hati nurani, sehingga mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Nah, karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, menjadi pertanyaan bagi kita, umat yang telah dibebaskan oleh Yesus Kristus dengan darah yang mahal, kita yang telah diselamatkan, memperoleh kehidupan yang kekal, mendapatkan keselamatan cuma-cuma. Apakah kita mengadopsi karakter Yesus atau karakter dari Pilatus, karakter para tua-tua Yahudi, para ahli Taurat, para orang-orang yang berpengaruh yang telah menyerahkan Yesus? Apakah saudara kita dikuasai oleh kesombongan, oleh ketamakan, hawa nafsu, atau hal-hal lain yang seringkali tanpa kita sadari, kita juga di masa kini berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Memang saudara tidak secara letterlek harafiah kita berteriak seperti itu, tapi tanpa kita sadari saudara, sikap kita, perbuatan kita, kata-kata kita saudara, itu membuat orang lain mereka disesal, mereka merasa disepelekan, mereka merasa bahwa sepertinya mereka tidak diperhatikan. Dengan sikap kita seperti Pilatus, dengan sikap kita yang seringkali membuat orang kecewa, membuat orang lain merasa bahwa mereka tidak diperhatikan. Itulah sifat arogansi yang dimiliki oleh para elit agama pada waktu itu. Namun saudara belajar dari firman Tuhan, sebab disadari bahwa di bulan April ini, sesudah kita merayakan minggu-minggu sengsara, kita akan memasuki
satu perayaan gereja, yaitu Jumat Agung, hari kematian Yesus. Di dalamnya ada perjamuan kudus. Dan biasanya perjamuan kudus di Jumat Agung tidak ada lagi persiapan, karena persiapan itu melalui khotbah-khotbah selama minggu sengsara. Kalau perjamuan kudus dalam rangka HUT PI, dalam rangka perjamuan kudus hari sedunia, dalam rangka akhir tahun, itu ada persiapan 1 minggu sebelum perjamuan kudus. Tapi kalau Jumat Agung, persiapannya adalah sepanjang minggu sengsara. Kita dipersiapkan dengan firman Tuhan yang mengingatkan kita apakah benar-benar kehidupan kita mengadopsi karakter Yesus. Alkitab mengisahkan Yesus penuh dengan kesabaran, Yesus penuh dengan kasih, Yesus penuh dengan kerendahan hati, Yesus dia penuh dengan ketaatan, Yesus penuh dengan kesetiaan. Sangat sempurna, saudara. Walaupun sebagai orang beriman tidak mudah untuk melakukan hal yang demikian, tetapi patron Yesus, kehidupan Yesus, karakter Yesus senantiasa diingatkan melalui firman Tuhan menjiwai kehidupan kita, agar supaya kita layak disebut sebagai pengikut-pengikut Kristus, sebagai murid-murid Tuhan. Walaupun memang berat bagi kita, tapi sebagaimana firman yang sudah sangat familiar bagi kita, mengikut Yesus adalah keputusanku. Ikut Yesus, sangkal diri, pikul salib, baru ikut Tuhan. Sangkal diri yang paling susah dilakukan, karena kita mau menanggalkan semua sifat-sifat duniawi yang sering kali membuat kita jauh dari Tuhan dan membuat hubungan kita dengan orang lain tidak akrab. Karena itu, saudara yang kekasih, kita percaya ketika kita membuka hati kita, membuka pikiran kita, dikuasai oleh Roh Tuhan, tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Tuhan akan mengendalikan kita. Sebab kalau hidup kita dikendalikan oleh Tuhan, oleh Roh Tuhan, kita akan berjalan di jalan Tuhan, di jalan yang benar. Kita tidak akan melihat ke kiri dan ke kanan. Artinya kita tidak akan tergoda dengan dosa-dosa yang dikatakan tadi, dosa maut yang menjalar kepada dosa-dosa yang lain. Tetapi dengan senantiasa melihat pada kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus, salib Yesus di Kalvari, kita percaya bahwa kita dikuatkan, kita dimampukan, kita diberi kesanggupan hidup benar, jadi berkat. Maka perkataan kita, sikap perbuatan kita mampu memberi pengaruh positif, bermanfaat bagi orang lain. Di sanalah hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Semoga Tuhan menolong dan memampukan kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.